Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 381 Rahasia Malam Abadi, Bencana 1000 Tahun. Keluarga Kerajaan Malam Abadi. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar nama ini. 5 tempat suci besar sudah ada jauh sebelum 7 negara Tianxuan. Mereka sudah ada selama ribuan tahun, sedemikian rupa sehingga mungkin bisa bertahan lebih dari 10.000 tahun. Meskipun 5 tempat suci selalu saling menyeimbangkan dan membatasi satu sama lain, di permukaan, mereka juga saling mendukung dan bersatu. Selain itu, mereka memiliki prinsip yang sama, yaitu melindungi benua Tianxuan dan mencegah terobosan kekuatan asing. Ini adalah penghalang terbesar dan terpenting di seluruh benua yang sekaligus tidak mengganggu gangguan internal benua manapun. Hasilnya, mereka menerima kekaguman, penghormatan, dan bahkan didewakan seperti dewa di seluruh benua. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka semua adalah orang baik. Feng Qianhui mengangkat matanya untuk melihat Yun Ce, dan berkata dengan tenang, saya seharusnya tidak punya hak untuk menilai apakah orang-orang dari tempat suci itu baik atau jahat, benar atau salah, tapi murid sekte saya tidak pernah untuk mendekati orang-orang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah salah satu keinginan yang ditinggalkan oleh leluhur awan es yang telah meninggal. Karena pada tahun itu, para Raja Malam Abadi telah mati karena rencana jahat dari wilayah Tianjian yang perkasa. Yun Ce. Di antara 5 tempat suci besar, keluarga Kerajaan Malam Abadi adalah satu-satunya kekuatan yang terfokus pada keluarga. Kecuali mereka sudah beristri, mereka tidak akan pernah merekrut orang luar. Dengan demikian, kekuatan yang paling bersatu di 5 tempat suci besar adalah keluarga Kerajaan Malam Abadi. Meskipun mungkin ada beberapa gangguan di antara 5 tempat suci, tidak pernah ada keluhan besar. Namun, 1000 tahun yang lalu, Master Pedang baru dari wilayah Tianjian yang perkasa, yang juga merupakan Master Pedang saat ini, Xuan Yuan Wentian, mengambil posisi. Pada suatu hari beberapa puluh tahun setelah dia mengambil alih posisinya, kota-kota kecil di sekitarnya yang dekat dengan lokasi inti markas Kerajaan Malam Abadi tiba-tiba diselimuti kabut hitam dalam semalam. Semua orang di kota, terlepas dari apakah mereka adalah praktisi yang sangat kuat atau orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak terdidik, mereka semua mati dengan kejam di dalam kabut hitam. Dengan sangat cepat, semua kesalahan dan kritik ditujukan pada Raja Malam Abadi, karena ketika Malam Abadi teknik mendalami inti keluarga kerajaan, catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, diaktifkan, justru ada kabut hitam yang melingkari tubuh. Mereka yang mati di bawah, catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, juga mengeluarkan kabut hitam yang melingkari keluar dari tubuh mereka. Yang tidak akan hilang sampai beberapa hari kemudian. Catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, diaktifkan, justru ada kabut hitam yang melingkari tubuh. Mereka yang mati di bawah, catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, juga mengeluarkan kabut hitam yang melingkari keluar dari tubuh mereka. Yang tidak akan hilang sampai beberapa hari kemudian. Catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, diaktifkan, justru ada kabut hitam yang melingkari tubuh. Mereka yang mati di bawah, catatan Dewa Ilusi Malam Abadi, juga mengeluarkan kabut hitam yang melingkari keluar dari tubuh mereka. Yang tidak akan hilang sampai beberapa hari kemudian. Setelah mendengarkan di sini, Yun Ce kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Ketika nama Xuan Yuan Wentian terucap dari mulut Feng Qianhui, hal itu semakin membuat hati Yun Ce semakin sesak. Karena kakeknya, Yun Changhai, justru menderita di bawah tangan Xuan Yuan Wentian. Tuan dan teman Yun Changhai, Kaisar Iblis dari alam iblis ilusi, juga telah mati di bawah tangan Xuan Yuan Wentian. Dia berkata dengan lembut, mungkinkah itu sebuah konspirasi? Benar, ini adalah konspirasi yang jahat. Pada saat itu, selain orang-orang yang menariknya, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah konspirasi. Feng Qianhui melanjutkan, segera setelah itu, wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah pihak pertama yang bersuara, mengatakan bahwa keluarga Kerajaan Malam Abadi adalah klan iblis jahat yang meningkatkan kekuatan iblis mereka dengan membantai orang tak berdosa. Kemudian, atas nama melindungi benua Tianxuan dan melenyapkan kejahatan, mereka bersekutu dengan 3 tempat suci lainnya dan melambangkan keluarga Kerajaan Malam Abadi. Meskipun keluarga Kerajaan Malam Abadi sangat kuat, mereka tidak mampu menahan kekuatan gabungan dari 4 tempat suci besar dan akhirnya dihancurkan. Pada akhirnya, hanya raja dari keluarga Kerajaan Malam Abadi yang tersisa, dan di bawah kebencian dan kesedihannya yang luar biasa, dia tiba-tiba menjadi iblis. Iblis. Begitu segala macam emosi negatif mencapai puncaknya, peraturan kekuasaan seseorang juga akan mempunyai kemungkinan menjadi negatif, dan dengan demikian akan menjadi kekuatan negatif yang mengerikan. Rumor semacam ini sudah ada sejak lama sekali, namun Raja Malam Abadi sebenarnya adalah orang pertama yang menjelekkan, dalam arti sebenarnya, yang membuktikan bahwa rumor tersebut tidak salah sama sekali. Lagi pula, jika seluruh klannya dihancurkan, dan istri serta anak-anaknya dibunuh dengan kejam, dia pasti akan mencela seluruh dunia, dan membenci langit dan bumi. Iblisisasinya benar-benar memperkuat dirinya disebut, iblis, yang membuatnya mati karena kekuatan gabungan dari para pemimpin 4 tempat suci. Setelah iblisisasinya, perubahan besar terjadi pada jiwa.
Tubuhnya telah hancur, namun jiwa sebenarnya tidak hilang dalam waktu lama, dan bahkan tidak mampu dihancurkan. Oleh karena itu, Aula Suci Bulan Matahari menggunakan peti penyegel jiwa untuk menutup roh musuh dari Raja Malam Abadi. Adapun satu-satunya kunci yang bisa membuka peti penyegel jiwa, kunci itu telah membuang lebih dari 10.000 mil jauhnya, tidak membiarkan jiwa Raja Malam Abadi yang dipenuhi kebencian bisa bebas. Tapi sekarang setelah 1000 tahun berlalu, jiwa penuh kebencian dari Raja Malam Abadi seharusnya sudah menghilang sekarang. Yun Ce menopang dagunya dengan tangannya dan bertanya, mengapa wilayah pedang surgawi yang perkasa ingin menarik keluarga kerajaan Malam Abadi? Apa manfaatnya bagi wilayah Tianjian yang perkasa? Karena kamu mengetahui kebenarannya, bukankah itu berarti 3 tempat suci lainnya sudah mengetahui kebenarannya juga? Karena pedang yang dijaga oleh keluarga kerajaan Malam Abadi pedang ilahi dosa surgawi. Feng Qianhui melanjutkan, Xuan Yuan Wentian adalah orang yang sangat ambisius. Dia dengan sepenuh hati ingin menjadi tiada bandingnya di bawah langit dan menjadi satu-satunya penguasa dunia. Pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang ilahi yang telah dijaga oleh keluarga kerajaan Malam Abadi selama beberapa generasi, dan merupakan satu-satunya pedang mendalam berdaulat, Raja Pedang. Dikabarkan bahwa kekuatan yang dapat mengendalikan pedang ilahi dosa surgawi tak berhadapan di benua Tianxuan. Hanya saja, bahkan setelah beberapa milenium, tidak pernah ada orang di dalam keluarga kerajaan Malam Abadi yang mampu menguasai pedang ilahi dosa surgawi. Karena senjata utama wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah pedang, dan menghormati pedang tersebut, anggota wilayah Tianjian yang perkasa sudah lama merindukan pedang ilahi dosa surgawi. Terlebih lagi, Xuan Yuan Wentian sangat ingin mengambil pedang itu untuk dirinya sendiri, sehingga berakhir dengan konspirasi jahat dan pemusnahan para kerajaan Malam Abadi. Setelah kejadian itu, pedang ilahi dosa surgawi menghilang tanpa jejak. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana benda itu berada. Dan perkiraan yang paling mungkin adalah bahwa benda itu sudah jatuh ke tangan Xuan Yuan Wentian sejak lama. Tidak lama kemudian, 3 tempat suci lainnya secara alami melingkari hal ini, dan menyadari bahwa ini mungkin adalah koneksi wilayah Tianjian yang perkasa, bahwa mereka telah secara salah melingkari kerajaan Malam Abadi. Karena itu adalah tempat suci, meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar itu salah, bahkan jika itu digunakan oleh orang lain, mereka masih bisa menerima kesalahan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan nama tempat suci dinodai. Akibatnya, mereka sama sekali tidak bisa menghapus nama keluarga kerajaan Malam Abadi, dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa keluarga kerajaan Malam Abadi adalah klan iblis yang berdosa. Untuk mencegah hal ini ditelusuri kembali oleh generasi selanjutnya, mereka bahkan secara bertahap menghapus semua catatan tertulis dan jejak keberadaan keluarga kerajaan Malam Abadi di seluruh benua. Kini setelah 1000 tahun berlalu, nama keluarga kerajaan Malam Abadi telah lama terlupakan karena penyembunyian tempat suci. Itu hanya akan ditemukan secara acak dalam catatan tertulis tentang sekte-sekte yang telah bertahan selama lebih dari 1 milenium. Beberapa kata yang diucapkan oleh Feng Qianhui mungkin adalah kisah di balik layar yang hampir tidak pernah didengar oleh orang dari daerah lain. Yun Ce secara alami tahu mengapa Feng Qianhui menceritakan semua ini padanya. Dia merenung sejenak, lalu berkata, Nyonya Agung Istana Abadi, semoga murid ini menyinggung perasaan kamu saat bertanya kepada kamu mengapa sekte kami memiliki catatan tertulis yang begitu menyeluruh dan terperinci tidak hanya tentang keluhan antara tempat suci 1000 tahun yang lalu, tetapi juga kebenaran terlarang yang secara kooperatif disembunyikan oleh tempat suci keempat. Karena Ratu Malam Abadi sebelumnya telah menyelamatkan nyawa nenek moyang awan es kita, Mu Bingyun. Meskipun kekuatan Ratu Malam Abadi telah mencapai puncaknya dan statusnya sangat dihormati, dia tetap lembut dan baik hati. Dia tidak hanya menyelamatkan leluhur awan es kita dari cakar binatang Tyrant Profound, dia bahkan menganugerahkan inti profoundnya kepada nenek-nenek awan es kita setelah membunuh binatang Tyrant Profound, dan juga memberikan banyak arahan yang bermanfaat bagi leluhur awan es kita sepanjang hidupnya. Jika bukan karena penyelamatan dan bimbingan Ratu Malam Abadi, nenek moyang awan es kita tidak akan mencapai prestasi besar sehingga dia bisa memandang rendah semua orang di Changfeng, dan kamu bahkan bisa mengatakan itu jika bukan karena penyelamatan dan bimbingan Ratu Malam Abadi. Baginya, tidak akan ada istana abadi awan es saat ini. Karena nenek moyang awan es kita menganggap Ratu Malam Abadi sebagai salah satu yang memiliki berkah mulia dan dermawan, dia tidak pernah percaya bahwa keluarga kerajaan Malam Abadi adalah klan iblis yang berdosa. Tapi nenek moyang awan es kita tidak punya kekuatan untuk membantu keluarga kerajaan Malam Abadi memperbaiki kesalahan dan membalas dendam, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menjaga fakta sebenarnya dan menyebarkannya di dalam istana abadi awan es, untuk mencegah kebenaran dari selamanya menghilang, sekaligus memperingatkan semua murid awan es untuk tidak pernah berhubungan dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Saat ini, Master Pedang wilayah Tianjian yang perkasa masih tetaplah Xuan Yuan Wentian. Dengan master pedang yang begitu hina dan jahat, orang bisa membayangkan betapa kotornya wilayah Tianjian yang perkasa. Jika kamu bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa di masa depan, istana abadi awan esku akan memutuskan semua hubunganmu. Feng Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh.
Yun Che sangat jelas tentang ambisi wilayah pedang surgawi yang perkasa. Jika tidak, orang tua kandungnya tidak akan diburu, kakeknya tidak akan meninggal, dan dia tidak akan terdampar di kota Liu Yun 19 tahun yang lalu. Hanya saja Feng Qianhui tidak menyadari keluhan tersebut. Hati Yun Che berdebar-debar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya berterima kasih kepada Nyonya Besar Istana Abadi karena telah mencerahkan saya, murid ini akan mengukirnya dalam ingatannya. Bagus. Feng Qianhui mengangguk perlahan, kamu harus menghindari menyebutkan semua yang saya katakan kepada orang lain. Saya memberitahu kamu tentang hal ini berarti saya percaya bahwa kamu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan memisahkan hal-hal sepele dari yang serius. Selain itu, menatapnya menyapu Yun Che dan Xia King Yue, meskipun kamu dan King Yue adalah suami istri, kamu tidak diperbolehkan untuk benar-benar menjadi suami istri sampai King Yue telah sepenuhnya mengembangkan teknik ilahi ujung beku. Energi yin dalam tubuh wanita sangat membantu pengembangan teknik atribut es profound. Jika dia kehilangan nyawa vital perawannya, kultivasi teknik ilahi ujung beku milik King Yue pasti akan tertahan, dan bahkan macet, yang tidak mampu dia lewati sepanjang hidupnya, bisa muncul. Xia Tiyue tidak bisa melakukan apapun sebelum teknik ilahi ujung beku disempurnakan sepenuhnya. Dengan kata lain, semuanya akan baik-baik saja setelah disempurnakan sepenuhnya. Yun Che awalnya khawatir bahwa Istana Abadi Awan Es akan mewajibkan Xia King Yue untuk mempertahankan vitalnya sepanjang hidupnya, tapi peringatan dari Feng Qianhui ini hanyalah sebuah petunjuk yang tidak bisa disamarkan. Dia buru-buru menjawab, ya, murid ini akan dengan tulus mematuhi instruksi Nyonya Besar Istana Abadi. Bagus. Feng Qianhui perlahan mengangguk saat wajahnya menunjukkan senyuman, saya sudah selesai mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Saya akui, meskipun kamu adalah murid laki-laki Istana Abadi saya yang pertama sepanjang sejarah kita, saya sangat terhibur dengan kenyataan bahwa kamu telah menjadi anggota. Lagi pula, dua talenta muda hebat Chang Feng telah berkumpul di Istana Abadi Awan Es milikku. Untuk sementara, kami tidak akan mengungkapkan bergabungnya kamu ke Istana Abadi Awan Es hari ini, dan akan menginformasikan seluruh sekte pada pertemuan sekte besok. Jika tidak ada hal lain yang perlu dikatakan, King Yue, ajak Yun Che berjalan-jalan di dalam Istana Abadi Awan Es kita. Tempat manapun yang bisa kamu datangi, kamu juga dapat membawanya ke sana. Yuxian, kamu tetap di sini. Ya, Xia King Yue bangkit, memberi hormat pada Feng Qianhui, lalu pergi bersama Yun Che. Begitu mereka pergi, Gong Yuxian bangkit dan bertanya dengan tergesa-gesa, Guru senior, mengapa sebenarnya kamu membuat keputusan seperti itu hari ini? Apakah ini benar-benar karena fakta sederhana dari kekuatan dan pengaruh Yun Che? Feng Qianhui memasang ekspresi yang dalam. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan menjawab dengan suara yang terdengar seperti desahan sedih, Yuxian, apakah kamu masih ingat ramalan 1000 tahun yang ditinggalkan nenek moyang Awan Es kita pada tahun itu? Gong Yuxian menatap kosong, lalu matanya bergetar tajam, dan raut wajahnya juga berubah, mungkinkah guru senior mengacu pada bencana 1000 tahun? Ya. Feng Qianhui menutup matanya, ekspresi tenang, pada masa itu, Nyonya Istana Abadi Awan Es dan pengembara Sekte Tianji Kerajaan Iblis Hitam adalah teman dekat. Pada saat itu, Sekte Tianji berada di puncaknya. Mereka akan melihat menembus jalan surga dan melihat dengan jelas nasib surga. Sangat tidak pantas untuk bisa membedakan nasib surga, dan pada akhirnya, mereka mendapat penghakiman dari surga, dan kehancuran. Ketika nenek-nenek moyang Awan Es mendirikan Istana Abadi Awan Es, pengembara nasib surga sebelumnya telah melihat nasib surga, dan memberitahu nenek-nenek moyang kita tentang kejayaan Istana Abadi Awan Es selama ribuan tahun, serta bencana besar yang akan datang setelah 1000 tahun. Jika bencana ini dapat diatasi, Istana Abadi Awan Es akan mengalami kemakmuran selama 10.000 tahun. Jika tidak, nama Istana Abadi Awan Es tidak akan muncul lagi di dunia ini. Dan dari segi waktu, tanggal 1000 tahun telah tiba. Sejak hampir setahun yang lalu, aku selalu merasa tidak nyaman, bahkan dihantui mimpi buruk tanpa henti saat mengistirahatkan pikiran. Selain itu, murid dengan bakat luar biasa tinggi seperti Xia King Yue tiba-tiba muncul di Istana Abadi Awan Es milikku, dan teknik ilahi ujung beku yang terdengar selama 1000 tahun muncul kembali di dunia juga. Berbagai kelainan, seperti semuanya menandakan datangnya bencana 1000 tahun. Ekspresi Gong Yuxian tiba-tiba berubah menjadi kacau. Dia perlahan-lahan duduk, jadi alasan mengapa Master Senior tidak segan-segan melanggar peraturan sekte kami dan mengizinkan Yun Che untuk bergabung dengan Istana Abadi Awan Es kami, selalu agar kami dapat memiliki kekuatan perlawanan tambahan dalam menanggapi kemungkinan terjadinya bencana besar. Bencana. Feng Qianhui menghela nafas, dibandingkan dengan sekte kita, apa yang melanggar aturan sekte? Aku hanya berharap. Jika bencana 1000 tahun benar-benar tiba, surga akan membantu Awan Esku. Against the Gods, episode 382 Aula Ilahi Ujung Beku. Murid-murid Sekte Xiao dan klan Ventian semuanya jumlahnya tidak kurang dari 20 beberapa ribu, begitu banyak hingga mungkin ada lebih dari 100.000. Jika seseorang menambahkan sekte cabang dan klan luar, jumlahnya akan lebih sulit diprediksi.
Dari atas ke bawah, Villa Tianjian memiliki lebih dari beberapa ratus ribu. Dibandingkan dengan itu, Istana Abadi Awan Es yang sama terkenalnya jauh lebih berukuran saku. Jika dijumlahkan, seluruh Istana Abadi Awan Es memiliki total sekitar 2.000 anggota. Namun, aula utama Istana Abadi Awan Es masih sangat luas dan lapang, begitu luas sehingga bisa menampung beberapa ribu murid. Ketinggian puncak di sekitarnya bervariasi, dan dalam bentuk berbeda-beda, berdiri dalam jumlah besar. Bahkan bongkahan es yang sangat dalam di sini, mungkin memiliki sejarah 1.000, atau bahkan 10.000 tahun. Setiap bangunan di sini hampir semuanya terbuat dari kristal es. Hampir mustahil untuk tidak melihat rumput kepingan salju dingin di mana-mana, dan semuanya sangat berharga. Yunce mengikuti Xia Qingyue selama 1 jam, namun sebenarnya tidak bertemu dengan murid awan es. Setiap murid awan es memiliki tempat tinggal dan pelatihan ruang pribadi. Selain itu, sebagian besar temperamen mereka sedingin es, jadi meskipun mereka berada di dalam sekte, sangat jarang mereka menunjukkan wajah mereka. Bukankah tempat ini terlalu sepi? Telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, kamu tidak merasa bosan? Yunce melihat sekeliling, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya. Pemandangan di sini begitu murni hingga nyaris ilusi, seolah-olah seseorang baru saja masuk ke surga. Sesekali menikmati pemandangan yang jelas tidak buruk, tapi jika Yunce harus tinggal di tempat yang dingin dan terpencil ini selamanya, tidak diketahui berapa lama sampai dia mati lemas. Xia Qingyue berkata dengan lembut, kultivasi teknik awan es dan teknik hati beku sekte saya semuanya menekankan tentang menjadi sedingin es dan tenang, kultivasi di sini sangat sempurna. Lingkungan seperti ini cocok untukku, dan tidak jauh berbeda dengan caraku menjalani hidup sebelum bergabung dengan Istana Abadi Awan Es. Sebelum bergabung dengan Istana Abadi Awan Es, Xia Qingyue juga tinggal di kamarnya untuk waktu yang lama dan sangat jarang keluar dari kediaman keluarga. Apalagi Yunce, yang telah bertunangan dengannya sejak dia masih kecil, hanya melihatnya beberapa kali dalam lebih dari 10 tahun. Semua orang di Istana Abadi Awan Es memiliki tempat tinggal dan ruang pelatihan pribadi masing-masing. Setelah Nyonya Istana Abadi berita mengumumkan bahwa kamu akan bergabung dengan sekte saya besok, tempat tinggal dan ruang pelatihan kamu sendiri akan diatur. Xia Tiyue sedikit mengalihkan dan melirik ke arah Yunce, hanya jika kamu menginginkannya. Menginginkannya, tentu saja aku menginginkannya. Yunce segera menjawab, saat ini, harga rumah sangat mahal, hanya orang bodoh yang tidak menginginkan rumah gratis. Oh benar, istriku Qingyue, di mana tempat tinggal dan ruang pelatihanmu? Kita sudah menikah bertahun-tahun, tidak tidur bersama, tidak apa-apa, tapi aku bahkan tidak tahu di mana kamu tidur. Xia Qingyue menutupnya, menyalakan karang kristal es yang memantulkan cahaya berwarna terang, ruang pelatihanku agak istimewa, setelah aku akhirnya memahami teknik ilahi ujung beku, Nyonya mengizinkanku untuk menaruh di tempat rahasia awan es yang seperti teknik ilahi ujung beku. Teknik ilahi ujung beku. Ujung alis Yunce berkedut. Dalam sebulan terakhir ini, dia sering memikirkan hari pernikahannya dengan Chang Yue, adegan bagaimana Xia Qingyue menahan 2 Emperor Profound dari Sekte Phoenix Ilahi, membekukan api mereka, dan menyegel gerakan mereka. Api yang tersisa dari 2 Emperor Profound itu adalah api Phoenix yang dinyalakan dari garis keturunan Phoenix. Namun mereka telah ditahan oleh Xia Qingyue dengan level yang sama. Ini sepenuhnya menandakan bahwa kekuatan dan tingkat hukum teknik ilahi ujung beku sebenarnya lebih tinggi, atau setidaknya, tidak lebih rendah dari api Phoenix. Tentu saja, api Phoenix itu bukanlah api Phoenix murni yang dilepaskan dari Phoenix ilahi, melainkan api yang sangat dalam dengan sedikit atribut Phoenix yang dinyalakan dari mereka yang mewarisi garis keturunan Phoenix. Namun, meski itu bukan api Phoenix murni, api besar biasa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan api itu. Jika tidak, Sekte Phoenix Ilahi tidak akan menjadi sekte besar nomor 1 di 7 negara Tianxuan. Bawalah aku ke tempat rahasia awan es yang sedang kau bicarakan untuk melihatnya. Tiba-tiba aku ingin melihat. Ah, tidak, teknik ilahi ujung beku milik sekte kami. Feng Qianhui telah mengatakan sebelumnya bahwa selama itu adalah tempat yang boleh dikunjungi oleh Xia Qingyue, dia juga bisa pergi. Xia Qingyue tidak menolak, dan langsung berkata, jika itu terjadi, ikuti aku. Tempat rahasia awan es yang dimaksud oleh Xia Tiyue berada di sisi timur Istana Abadi Awan Es, dan Yunce mengikuti Xia Tiyue menuruni tangga kristal es untuk waktu yang lama. Mata Xia Qingyue bagaikan es cair, anggun dan tenang saat menatap ke depan tanpa ragu. Yunce menggunakan beberapa waktu untuk memeriksa dekorasi dan pemandangan di sekitarnya, dan sebagian besar waktunya untuk menatap kulit dan sosok Xia Tiyue. Pertama kali dia bertemu Xia Tiyue, dia belum berusia 10 tahun, namun dia merasa bahwa dia cantik sampai tidak jelas, cantik sampai tidak nyata. Sekarang dia melihat ke arah Xia Qingyue yang hampir berada dalam jangkauannya, dia masih merasakan hal yang sama. Menikah dengan wanita cantik hingga menjadi ilusi, yang juga merupakan kecantikan nomor 1 Chang Feng, tentu saja merupakan impian para pria. Tapi dia jelas-jelas adalah istrinya, dan mereka telah menikah selama 3 tahun, namun mereka belum pernah benar-benar menjadi suami istri dalam arti sebenarnya.
Sebagai pria pada umumnya, mengatakan bahwa Yun Ce tidak memiliki rasa tidak puas seperti pria biasa. Tidak mungkin. Uhuk. Yun Ce tiba-tiba membuka mulut dan berkata dengan serius, King Yue istriku, Nyonya Besar Istana Abadi berkata bahwa kita tidak bisa menjadi suami dan istri dalam arti sebenarnya sampai kamu menyelesaikan teknik ilahi ujung beku dengan sempurna. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Xia Tiyue terus melangkah maju dari Yun Ce. Tidak ada tanggapan sedikit pun, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. Bagaimana kalau aku mengubah pertanyaannya? Menatap Yun Ce berputar dari atas ke bawah, dengan tegas menatap tubuh halus Xia King Yue yang melengkung sempurna seperti dewi dari istana di bulan. Dia hanya bisa diam-diam menelan seteguk air liurnya, kapan? Kamu akan menyempurnakan teknik ilahi ujung beku. Xia King Yue masih tidak bereaksi, tetapi jika Yun Ce berjalan di depannya, dia akan melihat pakaian menjaga di atas dadanya yang tegak bergerak ke atas dan ke bawah. Karena inti pertanyaan Yun Ce adalah, kapan kamu akan tidur denganku? King Yue istriku, mohon jangan berpikir bahwa ini hanya masalah kecil. Antara suami dan istri, pertanyaan ini sangat penting. Yun Ce berkata dengan wajah muram, menjadi pasangan suami istri yang sejati bukan hanya sekedar mempertahankan nama dan emosi, namun juga membutuhkan perpaduan tubuh dan jiwa. Dan untuk menyatukan tubuh, bahkan diperlukan suami dan istri. Kami sudah sampai. 4 kata yang terdengar seperti suara kristal es yang jatuh menyela ucapan Yun Ce. Langkah kaki Xia King Yue sudah berhenti di depan gerbang kristal es besar yang mengeluarkan kabut putih tebal. Xia King Yue merentangkan tangannya dan menekannya ke atas gerbang kristal es. Cahaya biru berkedip-kedip di tengah telapak tangan, dan setelah suara gerakan ringan, gerbang kristal es yang awalnya tertutup rapat terbuka tanpa suara. Rasa dingin yang menusuk menyerang wajah, dan yang muncul di depan mereka adalah aula besar yang sangat luas. Namun dinding dan batu bata aula besar ini sebenarnya tidak terbuat dari es dingin, melainkan terbuat dari batu berwarna biru kehijauan. Udara dingin yang datang dari depan membawa aroma yang samar-samar familiar itu adalah aroma seorang wanita yang hanya dimiliki oleh Xia King Yue. Rupanya Xia Tiyue menghabiskan sebagian besar waktunya di sini. Aula ini disebut Aula Surga Beku, ini adalah tempat leluhur awan es kita menyembah, dan juga tempat leluhur awan es kita meninggalkan alam fana. Xia King Yue perlahan masuk, suaranya lambat dan lembut. Seolah-olah semua kata-kata tidak masuk akal yang Yun Ce katakan sebelumnya tidak memasuki kesadarannya. Yun Ce menutup mulutnya dan mengulurkan tangan ke arah pantat Xia King Yue, membuat gerakan meraih ruang di antara mereka. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik, lalu dia mengikuti Xia King Yue. Aula besar itu luas dan kosong, lantai, dinding, dan langit-langit semuanya terbuat dari batu biru yang ditempatkan secara seragam. Warna batu biru ini dalam namun tembus cahaya, sedikit memantulkan cahaya, dan menyerupai batu giok gelap. Tapi selain itu, seluruh aula besar itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada tempat duduk atau dudukan lampu yang terlihat. Kamu biasanya memaketkannya di sini. Tempat ini sepertinya tidak terlalu istimewa. Yun Ce mengalihkan perhatian kemana-mana saat dia mengatakan itu, lalu, memunculkannya tiba-tiba jatuh ke sisi paling kanan aula besar, dan bersandar di sana, saat dia bertanya, apa itu? Di sisi paling kanan dari aula besar ada sebuah batu bulat berbentuk cincin yang lebarnya 3 meter dan panjang setengah kaki. Warnanya tidak berbeda dengan aula besar, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu akan diabaikan pada pandangan pertama. Dari posisi Yun Ce, beberapa pola khusus sepertinya terukir pada segel tersebut. Itu adalah formasi penjelajahan mendalam yang ditinggalkan oleh nenek moyang awan es. Xia King Yue sedikit menutup matanya yang indah, jika sekte tersebut menghadapi kejadian tak terduga dan berada di ujung tanduk, seseorang dapat menggunakan teknik awan es untuk membangkitkan formasi mendalam ini. Formasi mendalam ini mengandung kekuatan memecahkan ruang, dan setelah formasi ini bergerak, formasi ini dapat mengirim seseorang ke wilayah yang tidak dapat diprediksi. Namun, itu hanya dapat mentransfer satu orang, dan setelah formasi ini diaktifkan, diperlukan waktu 100 tahun untuk menyerap kekuatan yang cukup sehingga dapat membelah ruang lagi. Dengan kata lain, jika formasi ini ingin digunakan, kita harus menunggu 100 tahun untuk menggunakannya kembali. Tetapi sejak Istana Abadi Awan Es ada hingga sekarang, formasi pelarian mendalam ini belum pernah digunakan sebelumnya. Oh, Yun Ce melihat formasi aneh itu beberapa kali lagi. Dia tidak menyangka akan ada formasi pelarian yang begitu mendalam yang akan membelah ruang terbuka dan membiarkan seseorang melarikan diri ribuan mil jauhnya jika perlu, di dalam Istana Abadi Awan Es. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa formula mendalam teknik ilahi ujung beku tertulis di sini, tapi tempat ini jelas tidak memilikinya. Kata Yun Ce sambil memutarnya. Xia Tiyue tidak berbicara. Dia mengangkat lengan, dan telapak tangan giok putihnya bersinar dengan cahaya biru muda yang sedingin es. Dinding batu biru yang awalnya cerah dan bersih di depannya tiba-tiba memantulkan deretan tulisan biru-biru. Di sisi paling kanan dari teks ada 4 kata besar yang mengeluarkan cahaya meneror jiwa sedingin es, yang sepertinya disatukan oleh kristal es. Teknik ilahi akhir yang beku.
Xia Qingyue menurunkan lengannya, dan cahaya biru di tangannya memudar, dan kata-kata di dinding juga memudar sepenuhnya. Dia berkata dengan suara lembut, hanya ketika menggunakan iluminasi cahaya dari teknik awan es barulah tulisan teknik ilahi ujung beku muncul. Jika seseorang bukan murid awan es, bahkan jika mereka datang ke sini, mereka tidak akan bisa mendapatkan formula mendalam teknik ilahi ujung beku. Jadi begitu. Yun Ce langsung mengerti. Selain itu, batu biru di dalam aula ini disebut Giok Tianpan. Dikatakan bahwa itu adalah batu dewa yang telah dipelihara oleh kekuatan dewa sejati di era primordial. Sangat keras dan padat, diiris tidak meninggalkan garis, tidak retak jika dibekukan, dan tidak meleleh jika dibakar. Bahkan kekuatan puncak Emperor Profound tidak mampu menyakitinya. Jadi, saat berlatih di tempat seperti ini, kamu bisa melatih teknik apapun, dan tidak perlu khawatir akan menghancurkan apapun. Bahkan puncak Emperor Profound tidak mampu memecahkannya. Yun Ce menunduk untuk melihat batu di bawah kakinya dengan ekspresi tidak yakin. Namun, dia tidak menemukan tanda-tanda kerusakan pada batu biru kehijauan itu dimanapun yang terlihat. Lupakan satu torehan pun, dia bahkan tidak bisa menemukan satu pun goresan. Apakah batu ini benar-benar tahan lama seperti yang dikatakan Xia Tiyue? Tanpa berpikir atau memberi pemberitahuan sebelumnya kepada Xia Qingyue, Yun Ce meraih Dragon Vault dan dengan santai menghantamnya ke bawah. Dentang. Dia jelas telah menabrak batu giok, namun Yun Ce jelas merasa seolah-olah dia telah menghancurkan Dragon Vault pada pelat baja yang sangat keras. Suara memekakkan telinga menggema, dan Dragon Vault seberat 10.000 kg sebenarnya telah langsung dipantulkan kembali, bahkan getarannya sangat besar hingga membuat keterlibatan tangan Yun Ce terasa sedikit mati rasa. Dan tempat di mana Dragon Vault terhempas ke dalam adalah tanpa diduga sama sekali tidak rusak, bahkan potongan terkecil yang bisa dilihat dengan mata telanjang pun tidak muncul. Yun Ce menatap kosong untuk sementara waktu. Kekuatan lengannya tak tertandingi, dan Dragon Vault bahkan merupakan pedang berat Emperor Profound yang kuat. Biasanya, tidak ada yang tidak bisa mereka atasi, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Apalagi sejenis batu, dia bahkan bisa meruntuhkan gunung kecil dalam satu serangan. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa meninggalkan sedikit pun kerusakan pada balok batu ini. Sudut mulut Yun Ce berkedut, dan Dragon Vault juga mengeluarkan seruan naga yang tidak sabar. Sebagai pedang berat Emperor Profound yang perkasa, pedang itu sebenarnya tidak mampu meninggalkan bekas apapun di bongkahan batu ini. Bahkan jika Yun Ce bersedia mengundurkan diri, hati nuraninya tidak akan pernah menerimanya. Aku tidak akan mempercayainya. Semburan udara datang dari dalam dada Yun Ce, seolah tidak mampu menahannya lagi. Kedua genggaman mencengkeram Dragon Vault, Burning Heart, terbuka, dan dengan teriakan yang keras, dia langsung menghantam dengan kekuatan 90%. Hah! Dentang! Ruang angkasa berguncang, namun tanah tidak bergetar sedikit pun. Saat Dragon Vault diaktifkan dengan Giok Tianpan, suara yang sangat menusuk telinga hampir merobek gendang telinga Yun Ce, dan getaran pantulan yang sangat besar pun terjadi. Itu mengangkat lengan Yun Ce, membuatnya mundur beberapa langkah, dan membuat darah dan energi di seluruh tubuhnya menggelembung. Bahkan Dragon Vault hampir terlempar dari genggamannya. Dan, titik di tanah di mana Dragon Vault menabraknya, masih belum ada luka sedikit pun. Kali ini, Yun Ce benar-benar terkejut. Persetan. Bagaimana bisa ada batu yang sekeras ini? Against the Gods, episode 383 formasi pertama dari ujung beku. Kekuatan serangan pedang di bawah 90% kekuatan Yun Ce tentu saja bukanlah sesuatu yang rendah hati. Xia Qingyue terpaksa mencapai jarak 30 meter, dan dia diam-diam menatap Yun Ce yang tampak dalam keadaan yang sedikit menyesal, tidak ada yang bisa dikatakan. Yun Ce menyingkirkan Dragon Vault, membungkus lengannya yang setengah mati rasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berbicara tanpa terlihat kehilangan ketenangannya, aku mencoba, batu ini memang sangat keras, seperti yang diharapkan dari tempat leluhur awan es menyukainya. Jika tempat ini bisa ditutup, itu akan menjadi tempat teraman di seluruh Changfeng. Bahkan jika seluruh Villa Tianjian datang, dijamin mereka tidak akan bisa masuk. Saat dia selesai berbicara, Yun Ce kembali ke arah dinding tempat teknik ilahi ujung beku diukir, mengulurkan tangan dan diam-diam menyampaikan teknik awan es. Saat cahaya biru menyala di tangan, kata-kata berwarna biru es dengan cepat muncul dari dinding berwarna hijau. Saya mendengar bahwa selain leluhur awan es saat itu, dalam 1000 tahun ini, hanya istri Qingyue saya yang dapat memahami dan menanamkan teknik ilahi ujung beku. Hal ini dapat membuktikan dua hal. Itu menunjukkan bahwa istriku Qingyue sangat luar biasa, dan juga membuktikan bahwa teknik ilahi ujung beku memang sangat misterius. Formula mendalam teknik ilahi ujung beku telah mulai terukir di dalam visinya, biarkan saya melihat baik-baik bahan pembuatnya. Teknik ilahi ujung beku formula utama es, ekstremitas udara, ekstremitas dingin. Segala sesuatu di bawah langit bisa menjadi es. Udara bisa membekukan es, darah bisa membeku menjadi es, energi bisa membeku menjadi es, kedalaman bisa membeku menjadi es. Gunung, bukit, dan langit semuanya bisa dibekukan menjadi es.
Formula mendalam teknik ilahi ujung beku tampak sederhana dan jujur, namun juga tampak sangat mendalam. Dan jika dilihat sekilas, itu sama sekali tidak tampak seperti rumusan mendalam yang kuat, dan malah hanya sebuah teks yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan berlebihan. Pada awalnya, Yun Ce hanya ingin melihat teknik profound ujung beku yang misterius ini. Tetapi setelah rumusan mendalam memasuki matanya, memasuki hatinya, dan memasuki kedamaian, tanpa disadari seluruh dirinya telah terbenam di dalamnya. Ekspresinya juga menjadi semakin tenang dan kosong. Setelah itu, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan keenam inderanya secara tidak sadar mati, dan dia bahkan melupakan si Qing Yue yang ada di dalamnya. Formula mendalam teknik ilahi ujung beku memasuki hatinya melalui matanya. Dalam dunia kesadaran Yun Ce, seperti ada suara yang perlahan membaca formula mendalam teknik ilahi ujung beku, saat dia dengan kuat mengukir suara ini ke dalam pikirannya. Perlahan-lahan, dia merasakan benih dewa jahat yang dikaitkan dengan udara yang hampir sepanjang waktu diam tiba-tiba menjadi aktif, seolah-olah mencium semacam kehadiran yang haus. Yun Ce masih memiliki ekspresi santai beberapa saat sebelumnya, namun pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memasuki keadaan kosong sambil melihat ke dinding. Terkejut di dalam hatinya, si Qing Yue tidak mengeluarkan suara apapun yang mengganggu Yun Ce, ekspresi keheranan yang mendalam terkondensasi di wajahnya. Formula mendalam teknik ilahi ujung beku sangat sulit dipahami. Ia mewujudkan hukum yang paling mendasar, paling komprehensif, namun paling sulit untuk dipahami secara menyeluruh mengenai energi. Ketika kontak murid-murid awan es melakukannya di sana untuk pertama kalinya, menghadapi tumpukan rumus mendalam ini, satu-satunya perasaan yang mereka miliki adalah bahwa rumus itu tidak dapat dipahami. Untuk memahami teknik ilahi ujung beku, si Qing Yue tidak meluangkan waktu untuk tinggal beberapa bulan di bawah lapisan keempat neraka es. Hanya dengan membenamkan dirinya ke dalam es yang di dalam. Yun Ce baru melakukan kontak di sana untuk pertama kalinya, dan apa yang biasa dia gunakan adalah energi dalam yang dikaitkan dengan api yang bertentangan dengan atribut es. Dia benar-benar memasuki kondisi pemahaman begitu saja. Atribut air benih dewa jahat samar-samar menangis kegirangan di dalam pembuluh darah Yun Ce yang dalam, dan perlahan mulai berputar. Dan pada saat ini, hamparan kabut berbentuk lingkaran tiba-tiba mengembun di sekitarnya, lalu menyebar seperti riak, membawa gelombang angin dingin yang tidak tergesa-gesa. Dengan sangat cepat, bola kabut es kedua mengembun sekali lagi di sekitar Yun Ce, tapi kali ini, kabut es tidak menyebar dalam waktu yang lama. Perlahan-lahan, saat sedikit cahaya biru menyala, roh es tiba-tiba muncul di dalam kabut es, dan mulai terbang di sekitar tubuh Yun Ce seolah-olah ia hidup. Bibir merah muda si Qing Yue sedikit terbuka, dan matanya yang menawan bersinar dengan kilatan ketidakpercayaan. Roh es ini bukanlah kristal es biasa yang terkondensasi oleh energi dingin teknik awan es, namun roh es terbentuk ketika tahap pertama teknik ilahi ujung beku benar-benar dikuasai. Dan sejak Yun Ce mulai memahami teknik ilahi ujung beku, bahkan belum 1 jam berlalu. Teknik profound atribut es tertinggi yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di Istana Abadi Awan Es dalam ribuan tahun ini, dan bahkan memerlukan beberapa bulan untuk memahaminya secara menyeluruh bahkan dengan kemampuan komprehensif si Qing Yue, Yun Ce sebenarnya hanya menggunakan waktu kurang dari 1 jam untuk langsung memahaminya. Selesaikan tahap dasar. Mata si Yue menatap Yun Ce dengan bingung. Dia bertanya-tanya berapa banyak lagi rahasia yang tidak bisa dijelaskan yang ada pada pria yang hanya dia suaminya ini. Sebenarnya, dalam hal kemampuan komprehensif, meskipun Yun Ce sudah pasti tinggi, namun tidak akan melampaui si Qing Yue. Namun, ada benih air dewa jahat di tubuh Yun Ce. Es adalah salah satu bentuk udara. Untuk memahami teknik ilahi ujung beku, pertama-tama seseorang harus mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap hukum alam es. Dan Yun Ce yang memiliki atribut air benih dewa jahat, memiliki ketertarikan penuh dengan elemen air. Pemahamannya tentang hukum es, telah mencapai batas paling ekstrim juga. Dengan demikian, ambang batas dan hambatan dalam mengembangkan teknik ilahi ujung beku, sama sekali tidak ada bagi Yun Ce. Pada saat yang sama, kecepatan pemahaman total atas rumusan mendalam dan menanamkannya ke dalam jiwa, juga memiliki hubungan paling langsung dengan kekuatan jiwa seseorang. Yun Ce memiliki jiwa dewa naga di tubuhnya, dan meskipun dia tidak bisa menampilkan kekuatan jiwa yang terlalu abnormal karena keterbatasan kekuatannya, itu jelas bukan pada tingkat yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dengan keberadaan jiwa dewa naga, dapat dikatakan tanpa berlebihan, bahwa hampir mustahil untuk menemukan formula mendalam yang tidak dapat dipahami dan ditangani oleh Yun Ce di seluruh Changfeng. 1 jam berlalu, roh es yang mengelilingi Yun Ce secara bertahap bertambah jumlahnya. Dari 1, ke bawah, lalu ke beberapa lusin, dan ratusan. Setelah menanamkan semua formula mendalam teknik ilahi ujung beku ke dalam pikiran dan jiwa, Yun Ce juga sudah menutup matanya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi dingin yang menembus tulang dan membuat jiwa bosan. Pada saat yang sama, garis-garis sutra yang dibentuk oleh kristal es dengan cepat meluas keluar dari berbagai titik di tubuhnya. Tidak lama kemudian, sutra kristal es ini menyelimuti sekeliling tubuhnya, membentuk jaring es yang semakin besar dan padat.
Yun Che sekarang, jelas sudah memasuki kondisi tidak sadarkan diri dengan keenam inderanya dimatikan. Seperti ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang paling sempurna untuk dipahami, dan sama sekali tidak boleh diganggu dengan cara apapun. Xia Qingyue perlahan melayang, dan setelah melihatnya sebentar, dia pergi tanpa suara apapun. Di bawah kondisi pemahaman ekstrim seperti ini, seseorang tidak akan merasakan berlalunya waktu yang sama sekali, dan berlanjut selama beberapa hari, atau bahkan beberapa puluh hari adalah normal. Dan jika berada pada level yang luar biasa tinggi, keadaan seperti itu bahkan bisa membuat seseorang tanpa sadar membenamkan dirinya selama beberapa tahun, bahkan hingga beberapa ratus tahun. Namun, lamanya waktu pemahaman Yun Che bertahan saat ini, tidak selama yang diharapkan Xia Qingyue. Bulan yang dingin bersembunyi di balik awan. Saat seluruh istana abadi awan es sepenuhnya tertutup oleh tirai malam yang tak terbatas dan tenggelam dalam kesunyian, Yun Che akhirnya terbangun dari kondisi pemahamannya. Bang! Saat matanya terbuka, semua kristal es yang mengelilinginya pecah, menjadi bidang pecahan es. Yun Che merentangkan tangannya, melihat ke kiri dan ke kanan di tangannya, dan hanya merasakan bahwa seluruh tubuhnya segar dan nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya dimurnikan oleh semacam benda yang benar-benar murni dan bersih. Pohon ujung beku. Saat Yun Che mengucapkan mantra ringan, dua pohon kecil kristal es dengan cepat tumbuh di kedua telapak tangan, membuka cabang dan daun es yang subur. Cermin ilusi ujung beku. Ding! Saat kedua tangan Yun Che terbuka, penghalang berbentuk bola yang hampir seluruhnya transparan memaku Yun Che di dalamnya. Seketika, energi dingin dan kehadiran yang datang dari Yun Che hampir seluruhnya terlindungi, terdengar lebih tertutup seluruhnya. Teknik penyembunyian yang mendalam ini, jauh lebih kuat dari awan es barrier, yang dibuat dari teknik awan es. Jika cermin ilusi ujung beku dibuka, Yun Che percaya bahwa bahkan seseorang yang berada di dua alam di atasnya, dengan pencarian yang disengaja, masih akan kesulitan menemukan lokasi persembunyiannya bahkan di area 300 meter. Yun Che menghentikan cermin ilusi ujung beku, dan memeluk dengan suara rendah, mencapai tahap keempat dalam satu tarikan napas. Teknik ilahi ujung beku ini sepertinya juga tidak terlalu sulit. Jauh lebih mudah jika dibandingkan untuk menerobos bayangan patah Dewa Bintang dan Jalan Agung Sang Buddha. Belum lagi orang-orang istana abadi awan es lainnya, bahkan jika leluhur awan es mendengar kata-kata Yun Che ini, dia mungkin akan menyemprot wajahnya dengan seteguk darah karena marah. Benih dewa jahat, dan jiwa dewa naga, dengan berbagai macam kekuatan. Cheat yang bukan milik dunia ini, dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini. Xia Qingyue sudah tidak ada lagi di sana. Yun Che berjalan keluar sendiri dan keluar dari bawah tanah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa hari sudah malam. Istana abadi awan es di malam hari sangat sunyi, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Meskipun cahaya bulan sebagian besar terhalang oleh awan tipis yang tidak menyebar sepanjang tahun, dengan pantulan cahaya salju putih di daratan, pencahayaannya juga tidak terlalu redup. Yun Che langsung menyesal karena dia tidak menanyakan arah ke kamar Xia Qingyue di siang hari. Kalau tidak, sungguh kesempatan yang sempurna. Selain dia, hanya ada perempuan di istana abadi awan es. Karena saat itu malam hari, sepertinya dia tidak cocok untuk mencari orang lain selain Xia Qingyue. Ditambah lagi Gong Yuxian belum mendeklarasikannya sebagai murid awan es, bahkan bertemu langsung dengan murid awan es mungkin akan memicu kekacauan. Meneriakkan nama Xia Qingyue di tempatnya berdiri. Rupanya hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jangan bilang kalau aku harus di sini, sampai istriku Qingyue menunggu dengan sukarela datang mencariku. Yun Che berdiri di tempatnya, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Jika ini adalah tempat lain, bahkan jika itu adalah salah satu dari 4 tempat suci besar, dia akan berani berjalan santai sebentar. Tapi tempat ini kebetulan semuanya wanita. Sungguh tidak mudah untuk berpindah di tengah malam. Oh baiklah, mari kita kembali ke aula ilahi ujung beku. Yun Che berpikir dengan enggan, berbalik dan ingin kembali ke bawah tanah. Saat dia baru saja melangkah maju, tiba-tiba terdengar bergerak-gerak. Di sebelah lokasi, suara-suara wanita terdengar samar-samar. Dia buru-buru memusatkan pendengarannya untuk mendengarkan dengan cermat. Itu memang suara perempuan, dan sepertinya bukan hanya satu orang. Jarak ke dia, mungkin hanya 2 atau 3.000 kaki jauhnya. Dan salah satu suara itu, sepertinya milik Chu Yueli. Jika dia bisa menemukan Chu Yueli, maka apa yang terjadi selanjutnya secara alami akan lebih mudah untuk ditangani. Tanpa menanamkannya, Yun Che dengan cepat berjalan asal suara itu. Saat dia mendekat, suara di samping pendengaran juga menjadi semakin jelas. Yueli, apakah masih belum ada kabar tentang kakak senior Yue-chan? Tidak, kakak mungkin menjamin keselamatan anak itu, dan menjadi pertapa di tempat yang terpencil dari dunia luar. Dia bahkan mungkin telah meninggalkan kekaisaran Changfeng. Aku benar-benar mempercayainya. Suara lain selembut air berbicara, jangan khawatir, kekuatan profound kakak senior Yue-chan sama besarnya dengan Emperor Profound. Meskipun dia tidak lagi memiliki teknik profound, melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah.
Aku masih belum mengerti, kenapa kakak senior Yue-chan melakukan hal seperti itu dengan orang bernama Yun Che itu. Sungguh tidak bisa dimengerti. Ini adalah suara yang sangat hidup, dan tampak keluar dari mulut seorang wanita muda. Mehem, itu benar-benar tidak bisa dimengerti sama sekali. Omong-omong, apakah Yun Che benar-benar luar biasa? Nyonya besar Istana Abadi selalu ingin bertemu dengannya, tetapi mengapa demikian? Apakah kakak senior Yueli tahu? Suara ini hampir sama dengan suara sebelumnya. Jika tidak ada sedikit perbedaan dalam nadanya, bisa dengan mudah dianggap berasal dari mulut satu orang. Yun Che berjalan semakin dekat. Dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, dan secara alami dengan cepat ditemukan oleh para wanita ini. Segera, suara mereka mulai mengarah ke. Hanya saja, dia baru saja selesai berlatih teknik ilahi ujung beku, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi dingin. Terlebih lagi, dia ditanamkan dengan kristal jiwa awan es, siapapun yang merupakan anggota Istana Abadi Awan Es akan segera dapat mendeteksinya, dan secara alami akan percaya bahwa dia adalah murid Istana Abadi Awan Es. Dan mereka pasti tidak akan menyangka, kalau itu adalah seorang laki-laki yang sedang berjalan mendekati mereka. Seseorang sedang menuju ke sini. Kehadiran ini, sepertinya asing. Kehadiran ini, sepertinya merupakan kehadiran teknik ilahi ujung beku. Itu tidak benar, kehadiran energi yang dalam ini jelas hanya berada di alam Earth Profound tingkat ke-7, tidak mungkin King Yue. Semuanya, coba tebak, saudara perempuan atau murid yang mana? Menurutku Ling Sui. Bukan, mungkinkah itu Surou? Sepertinya Luluo. Kehadirannya tampak agak asing, mungkinkah ada saudara atau murid tertentu yang sengaja menyembunyikan kehadirannya untuk menggoda kita? Kakak di luar, cepat masuk. Jika kamu terus bersembunyi, kami akan keluar dan menangkapmu, oke? Di depan Yun Che, ada pintu es yang tidak tertutup rapat. Di balik pintu es, suara 6 wanita menyebar. Ada yang jernih dan dingin, ada yang lembut, dan ada yang lincah dan enak didengar. Dan kata-kata yang mereka ucapkan setelahnya, membuat Yun Che semakin tidak bisa menahannya. Dia dengan cepat berspekulasi tentang kemungkinan sikap yang akan mereka tunjukkan terhadapnya, lalu mengambil langkah maju, dan membuka pintu. Dia membuka mulutnya, tetapi bahkan sebelum dia sempat mengucapkan kata pertama, seluruh tubuhnya menjadi kaku di sana seolah-olah dia tersengat listrik. Di depan matanya, ada kumpulan udara yang begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Tidak ada kabut di atas menampung udara, jadi tentu saja itu bukanlah sumber udara panas. Ini adalah satu-satunya mata air dingin alami yang tidak akan membeku bahkan di bawah dinginnya daerah salju di es ekstrim. Di dalam mata air yang dingin, ada 6 tubuh telanjang dari batu giok yang mirip dengan yang diukir dari es. Penampilan mereka seolah-olah ditarik oleh dunia lain, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, namun semuanya secantik dewi, dan sangat anggun. Kulit mereka seolah membeku dari es dan salju, cerah tanpa cacat. Sepasang kaki menawan yang halus, bersih, anggun dan ramping dilengkungkan, diluruskan, disatukan, atau diangkat dengan berbagai cara di dalam udara. Di antara pasangan-pasangan puncak kembar yang menjulang tinggi, ada yang seperti mangkuk batu giok yang tertutup terbalik, ada yang sebesar bulan, dan ada yang ditekan menjadi lengkungan anggun dengan tangan. Semuanya menggambarkan pemandangan mempesona yang bisa membuat pria terpesona. Pembuluh darah meledak dalam sekejap dan menjauhkan jiwa mereka dari tubuh mereka. Against the Gods, episode 384 Kemarahan Dewi Es. Mata air dingin di dalam Istana Abadi Awan Es secara alami juga memiliki nama, Awan Es, yang disebut kolam dingin awan es, yang sudah ada sejak berdirinya Istana Abadi Awan Es. Di dunia es dan salju ini, sebenarnya tidak pernah mengembun sepanjang waktu. Air mata air itu sangat jernih, sangat transparan sehingga setiap butiran pasir dan batu dapat terlihat dengan jelas. Energi dingin yang terkumpul di musim semi jauh melebihi energi es yang di dalam, dan ketika betina Istana Abadi Awan Es berendam di dalam musim semi, tidak hanya sangat menyenangkan, tapi juga bisa menenangkan pergerakan energi dingin yang tidak stabil di dalam tubuh. Jadi, setelah seharian menyimpan, banyak murid Awan Es akan datang dan berendam di musim semi ini. Dan ketika mereka berendam di musim semi, mereka secara alami telanjang, tanpa sehelai pakaian pun, membiarkan tubuh batu giok khusus mereka berada di dalam kontak intim dengan mata air. Bahkan jika mereka mendengar suara dari luar, mereka pasti tidak akan segera menutupi diri mereka. Karena hanya ada perempuan di seluruh Istana Abadi Awan Es, dan tidak akan pernah ada laki-laki yang sedekat ini. Tapi hari ini, kecelakaan besar tak terduga bernama Yun Che muncul. Dan yang lebih tak terduga lagi adalah, murid-murid Awan Es biasanya berendam di musim semi dengan relatif cepat, namun malam ini, murid-murid Awan Es tingkat menengah hingga tinggi kebetulan sengaja melakukannya dengan lambat, dan sudah berendam cukup lama. Keenam orang yang bermain-main di mata air dingin juga bukan murid Awan Es biasa, Yun Che telah mendengar reputasi mereka berkali-kali, dan telah melihat mereka ketika dia dengan paksa berubah menjadi Istana Abadi Awan Es saat itu. Murong Qiansui peringkat 27 Dewi Awan Es. Jun Lianqi 7 Dewi Awan Es berada di peringkat 3. Mulanyi peringkat 47 Dewi Awan Es.
Master Xia King Yue, 7 Dewi Awan Es berada di peringkat 5. Chu Yueli yang sudah cukup mengenal Yun Che. Dan juga 7 Dewi Awan Es peringkat 6 dan 7, saudara kembar Feng Hanyu, Feng Hansui. Benar, keenam orang ini adalah 7 Dewi Awan Es yang kedua setelah Nyonya Istana Abadi dalam Istana Abadi Awan Es. Selain Xia Tiyue, 6 orang lainnya juga hadir. Jika Yun Che melihat mayat setelah membuka pintu es, kelopak mata pun tidak akan berkedut. Bahkan jika dia melihat langit yang penuh dengan binatang buas primordial sedang mengamuk, dia paling tidak akan menatap sedikit. Dalam dua kehidupannya ini, dia secara pribadi telah menciptakan gunungan mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan telah berada di banyak tempat yang sangat ekstrim. Situasi berbahaya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia awalnya berpikir bahwa hatinya telah membentuk rupa sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak akan tergerak jika Gunung Tai runtuh di depannya. Yun Che, apa itu Gunung Tai? Kadang-kadang, reaksinya yang agak berlebihan dilakukan agar orang lain dapat melihatnya, tetapi hatinya selalu menjadi bidang kesadaran mutlak. Namun dalam 2 masa hidupnya, dia masih belum pernah membahas pemandangan seperti itu. Jika dia benar-benar perlu menggunakan 2 kata untuk menggambarkan keadaan pikirannya saat ini, maka kalimat yang paling mendekati adalah sialan. 7 Dewi Awan Es yang legendaris semuanya telanjang bulat di depan matanya. Memikirkan pemandangan ini saja akan membuat urat nadi pria meledak karena kegembiraan, dan apa yang sedang dilihat Yun Che, tetap seperti pemandangan ini. Segala sesuatu yang telah dia lihat dalam 2 kehidupannya jika dijumlahkan tidak begitu menggetarkan jiwa seperti pemandangan di depannya ini. Dia merasakan darah dan energi di dalam tubuhnya melonjak dan bergejolak, seolah-olah akan menyembur keluar dari lubang hidungnya jika dia terus melihatnya. Ketika Dewi Awan Es di mata air dingin melihat Yun Che. Tepatnya, saat mereka melihat seorang pria, mereka semua tercengang di tempat. Namun, mereka bukanlah wanita biasa. Ketika menghadapi situasi yang tidak dapat diterima seperti ini, mereka tidak merasa takut seperti wanita biasa. Namun, si bungsu Feng Hanyu dan Feng Hansui masih mengeluarkan teriakan kaget yang menusuk di malam hari. Ah! Di Istana Abadi Awan Es yang damai dan sunyi ini, kedua suara ini berpadu menjadi teriakan yang tak diragukan lagi menyebar ke setiap sudut dan celah. Ditambah dengan ketakutan dan histeria yang terkandung dalam seruan ini, hal ini mengejutkan semua orang di Istana Abadi Awan Es. Yun Che mundur sambil gemetar ketakutan. Dia berkata dengan tidak jelas, maafkan aku. Salah belok. Kalian bisa melanjutkan. Setelah berbicara, Yun Che tidak lupa melihat untuk terakhir kalinya sebelum berlari. Yun Che, aku akan membunuhmu. Sebelum Yun Che berlari beberapa langkah, teriakan dingin Chu Yueli yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari belakangnya. Selanjutnya, pedang panjang kristal es yang mengandung energi dingin tiba-tiba menusuk dan teratai es biru dengan cepat berkembang di ujung pedang, menusuk ke arah punggung Yun Che. Pada saat yang hampir bersamaan, 5 Dewi Es lainnya juga mengenakan pakaian menjaga mereka, lalu secara bersamaan melayang ke atas. Kemudian, sejumlah besar kristal es secara bersamaan ditembakkan ke langit malam. Angin dingin bersiul, dengan kuat mengunci Yun Che di dalamnya, hampir membekukan seluruh ruang di sekitarnya. Dinding setebal 3 meter segera dipasang di depan Yun Che, hampir membuat keadaan canggung jika terjatuh karena terburu-buru. Saat langkah kakinya terhenti, 6 dewi yang membeku dengan kuat di sekelilingnya dari arah yang berbeda. 6 pedang Jade Frost beku berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es, semuanya tertuju pada Yun Che. Meskipun mereka sudah mengenakan pakaian, karena terkejut dan tergesa-gesa, mereka tidak meluangkan waktu untuk menyeka mata air dari tubuh mereka. Jejak cairan lembab menempel erat pada pakaian tipis itu ke tubuh keenamnya yang lentur dan anggun, benar-benar menguraikan tubuh mereka yang melengkung sempurna. Itu bahkan lebih menawan daripada telanjang bulat. Saat Yun Che melihatnya, dia hampir tanpa sadar menutup hidungnya. Malam pertamanya di Istana Abadi Awan Es benar-benar cukup sempurna untuk dinikmati. Yun Che, aku tidak pernah membayangkan kau sebejat ini. Aku benar-benar mengecewakanmu. Chu Yueli memasang wajah dingin ketika dia mengatakan itu dengan gigi terkatup. Puncak batu giok di dadanya yang muncul dari pakaian basah yang terbungkus rapat adalah setengah bulan sempurna yang tak henti-hentinya bergerak naik turun dalam kemarahannya yang luar biasa. Pria kecil yang melirik dan tercela, benar-benar datang untuk mengintip kami, saudara perempuan. Tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika kamu adalah seseorang yang ingin ditemui oleh Nyonya Besar Istana Abadi, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Kata Murong Qiansui dengan ekspresi dingin dan haus darah yang kental. Dia melepaskan puncak aura Sky Profound dari tubuhnya, dan dengan kuat mengunci Yun Che. Apa yang harus dilakukan? Dia melihat segalanya di sekelilingnya. Saudara kembar Feng Hanyu dan Feng Hansui bingung saat mereka menatap kosong dengan ekspresi menyesal. Roh es melayang di sekitar Yun Che dan salju menari-nari di udara. Masing-masing kulit Dewi Istana Abadi Awan Es tak tertandingi, seolah-olah mereka benar-benar Dewi yang turun ke bumi. Memunculkan keenamnya pada saat yang sama bahkan lebih fantastis sampai pada titik di mana dunia akan kehilangan semua warnanya.
Dikelilingi oleh 6 wanita cantik bak dewi yang memandang dunia rendah seharusnya memberi seorang pria sensasi yang menakjubkan. Namun, apa yang Yun Ce rasakan saat ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk membekukan ibu pertiwi, dan berhati dingin, niat membunuh yang menusuk tulang. Yun Ce dengan cepat mengangkat tangannya, Dewi, aku benar-benar tidak bermaksud mengganggu perasaan kalian semua. Saya hanya lewat di sini secara kebetulan, dan sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya ada. Ya ampun kosong. Kamu bahkan berani membuat alasan. Kemarahan tersebar di wajah Jun Lianqi. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke balok es besar di sisinya, bahkan jika kamu tidak tahu bahwa ini adalah tempat mata air dingin istana abadi awan es kita, ketika kamu datang ke sini, jangan bilang bahwa kamu tidak tahu. Tidak mengenali kata-kata ini. Menatap Yun Ce mengikuti arah yang ditunjuk oleh lehernya, dan mengejutkan melihat 4 kata besar yang berbeda terukir di dalam balok es itu. Kolam dingin awan es. 10.000 alpaka bersiul di hati Yun Ce. Ada begitu banyak batu es besar dan kecil serta batu giok dingin di mana-mana di dalam istana abadi awan es, sepertinya aku tidak akan memeriksa semuanya untuk melihat apakah ada kata-kata di dalamnya. Dan karena aku fokus mengikuti suara-suara. Siapa yang akan melihat batu kristal es di kedua sisi? Tidak perlu bicara di sini. Mulanyi mengirimkan pedang esnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya, kami para gadis istana abadi awan es sebening es dan bersih seperti batu giok, namun hari ini, kami telah dikotori oleh mata orang rendahan seperti itu. Tidak masalah siapa dia harus mati sebagai permintaan maaf. Kak, serang. Roh es yang sudah kacau langsung membuat memancarkan, dan badai es dan salju segera meledak, hampir membuat Yun Ce berkeping-keping. Benda-benda langit dari 6 dewi awan es berkibar bolak-balik di sekitarnya, seperti bunga-bunga indah yang mengelilinginya, namun dipenuhi dengan haus darah. 7 dewi awan es juga seorang wanita, begitu seorang wanita mulai menjadi gila, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan mereka? Masing-masing pedang mereka semuanya langsung tertuju pada organ vital Yun Ce. Yun Ce buru-buru menembus pedang-pedang dengan bayangan patah dewa bintang. Meskipun itu tidak disengaja, dia masih menyinggung 6 orang itu. Yun Ce, yang merasa puas karenanya, tentu saja tidak membalas. Dia menahan masing-masing serangan keenamnya dengan menghindar, tapi dia tidak lupa berteriak di belakangnya, Dewi, harap tenang. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Jika aku melakukan semua ini dengan sengaja, maka aku akan segera melepaskan kedua mataku, dan tidak akan pernah melihat terang lagi. Namun, bagaimana bisa 6 dewi awan es mendengarkan amarah mereka? Meskipun Yun Ce hanya terus-menerus menghindar atau memblokir, dan tidak melakukan serangan balik, kemarahan dan haus darah mereka tidak melemahkan sedikit pun. Sebaliknya, itu lebih menjadi tebal. Gadis-gadis awan es bersih dan murni, selain itu, mereka adalah 7 dewi awan es, dengan posisi dan kekuatan kedua setelah Nyonya Istana Abadi. Tubuh murni mereka semuanya telah dilihat dengan segala kemuliaan oleh Yun Ce. Bagi mereka, ini adalah penghinaan dan penghinaan yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan sepanjang hidup mereka. Istana Abadi Awan Es yang mengejutkan tidak lagi tenang karena diperlihatkan sebelumnya. Suara yang tak henti-hentinya datang dari keheningan seiring dengan semakin banyaknya siluet cantik yang dengan cepat terisi. Saat ini, Yun Ce merasa dirinya sangat kacau saat ini. Di tengah malam, kolam dingin awan es. 6 dewi awan es. Dengan semua murid awan es mendekat, bahkan jika dia mempunyai 100 mulut, tidak ada cara untuk menjelaskan semuanya. Dia akan diberi label bejat, penganiaya, dan cabul oleh setiap wanita di awan es. Berhentilah bertengkar dulu, aku akan mengatakan ini lagi, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau begini, aku akan meminta maaf kepada kalian semua. Atau aku akan memberikan semua yang ingin kalian ganti. Dia, hei. Kalian semua sangat memperhatikan reputasi dan integritas, apa kalian tidak takut membuat banyak orang yang mengetahuinya? Ah, jika kamu terus menyerangku, aku akan melawan. Kata-kata Yun Ce tidak hanya memperlambat serangan keenamnya, tetapi juga semakin meningkatkan kemarahan mereka. Langit telah tertutup oleh badai salju yang dahsyat saat es yang mematikan lebih baik di tengah kekacauan. Mati. Yun Ce terkena pukulan di dada oleh serangan Mulanyi dan pakaian di atas dadanya segera terbelah, kulitnya juga memiliki garis tambahan yang sangat dangkal. Meski darah tidak muncul, tetap saja membuat Yun Ce tanpa sadar mendesis. Dia memamerkan dan memperingatkan, jika kalian tidak mau berhenti, aku benar-benar akan melawan. Ses. Kilatan cahaya dingin melintas di atas kepala Yun Ce, dan segenggam rambutnya telah terpotong. Yun Ce tanpa sadar menyederhanakannya, lalu sedikit rumitnya. Kedua lengan tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, dan di bawah dorongan benih dewa jahat, teknik ilahi ujung beku langsung disalurkan. Pohon ujung beku. 2 pohon kristal es besar menjulang dari tanah di kedua sisi Yun Ce, langsung tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Mereka dengan cepat memanjang, dan cabang-cabang serta daun-daun dingin yang menyebar mendorong keenamnya di jarak jauh. Energi dingin yang dilepaskan dari atas membuat kulit mereka, yang selalu berteman dengan es sejak mereka masih kecil, yang kekuatannya kemudian mencapai puncak alam Sky Profound, tiba-tiba berubah.
Ini adalah teknik ilahi ujung beku. Yunce, kamu sebenarnya telah mencuri teknik dewa tertinggi istana abadi milikku, teknik dewa ujung beku. Istana abadi awan esku tidak akan pernah memaafkanmu. Tepat pada saat ini, teriakan dingin yang mungkin datang dari atas, apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di sini? Sosok sedingin es melintas, dan Gong Yuxian muncul di udara, lalu perlahan mendarat. Tatapan sedingin esnya perlahan beralih dari Yunce ke tubuh keenam wanita itu. Di sekitarnya, sejumlah besar murid awan es juga dengan cepat mendekat. Nyonya Istana Abadi. Nyonya Istana Abadi, Yunce. Yunce diam-diam mengaku ke mata air musim dingin awan es. Dan mengintip ke arah kami yang sedang mandi. Ketika Gong Yuxian melihat keenam orang yang basah kuyup itu, dia kurang menebak apa yang terjadi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Yunce, dan dengan dingin bertanya, Yunce, apakah ini benar? Ya. Yunce tidak menyangkal hal ini, junior ini memang telah menyinggung Dewi ke-6, tapi aku sama sekali tidak sengaja mengintip. Ketika junior ini pertama kali datang ke Istana Abadi Awan Es, dia tinggal di Awan Es Divine Hall sepanjang hari, dan tidak menyadari bahwa hari sudah malam. Tidak tahu kemana harus pergi, saya mengikuti suara-suara itu dan datang ke sini. Saya sama sekali tidak tahu kalau mereka sebenarnya mandi di sini. Jangan dengarkan omong kosongnya, Nyonya Istana Abadi. Dia jelas-jelas kejam hatinya dan sengaja mencemarkan nama baik. Tidak hanya itu, saat dia bertarung dengan kami sebelumnya, dia bahkan menggunakan teknik ilahi ujung beku. Dia jelas juga telah mencuri teknik paling dalam dari Istana Abadi kita. Apa? Teknik ilahi akhir yang beku. Gong Yuxian sangat terkejut, Yunce. Kamu benar-benar berhasil dalam membuat teknik ilahi ujung beku. Against the Gods, episode 385 jawaban. Tatapan marah Gong Yuxian yang awalnya berubah seketika kata-kata, teknik ilahi ujung beku, muncul. Yunce berkata cepat, ya. King Yue membawa murid ini ke aula ilahi ujung beku. Saya beruntung bisa melihat teknik ilahi ujung beku yang ditinggalkan nenek moyang awan es. Setelah memahaminya seharian penuh, saya berhasil menyelesaikan dasar-dasarnya. Untuk memahami dasar-dasarnya, dalam satu hari. Sejak 1000 tahun yang lalu, selain Xia King Yue, Istana Abadi Awan Es tidak pernah ada orang yang berhasil memahami teknik ilahi ujung beku. Bahkan Xia King Yue, yang bakat dan kemampuan pemahamannya tinggi, menggunakan waktu beberapa bulan untuk nyaris tidak ikut campur. Dan Yunce, sebenarnya hanya memahaminya untuk satu hari. Gong Yuxian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan tidak bisa berkata-kata selama beberapa saat. Pada saat ini, sejumlah besar murid awan es menyerbu dari segala arah, dan jubah salju yang berkibar di langit memancarkan seperti kupu-kupu putih. Jika itu adalah Sekte Xiao, klan Ventian, atau sekte lain seperti itu, tiba-tiba menjadi dikejutkan oleh kekuatan yang begitu besar di tengah malam akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Namun di Istana Abadi Awan Es, itu seperti mekarnya 100 bunga. Itu indah di luar imajinasi, tidak membuat Yunce, pelaku utama, merasakan tekanan apapun. Nona, Tuan senior, Tuan muda. Apa yang terjadi? Xia King Yue melangkah dengan langkah tarian salju beku, membawa hembusan angin dingin, dan mendarat di samping Gong Yuxian. Dia menatap Yunce, lalu melihat pakaian dan wajah dingin Chu Yueli dan teman-temannya. Ditambah mata air musim dingin awan es di belakang mereka, dia langsung menebak sesuatu. Huff. King Yue, hari ini, kamu harus memperhatikan pria yang kamu desak untuk dinikahinya kembali. Dia benar-benar memanfaatkan malam yang gelap untuk datang ke mata air musim dingin awan es ini untuk mengintip kami yang sedang mandi. Itu benar-benar sangat hina. Chu Yueli mengencangkan kening yang berbentuk bulan sabit. Meskipun sebagian besar murid awan es samar-samar menebaknya, setelah mendengar Chu Yueli mengucapkannya dengan lantang, para wanita muda itu tersentak berturut-turut dengan mata terbuka lebar. Bukan hanya Yunce yang mengintip ke arah mereka juga yang dia telah mengintip 6 dari 7 Dewi Awan Es. Tatapan para wanita muda dipenuhi dengan kepuasan, ketidakpedulian, penghinaan, dan bahkan niat membunuh. Yunce merasa bahwa dia telah lebih dianiaya daripada Doe, Yunce, dan apa sih Doe itu? Dia berkata tanpa daya dan tanpa daya, saya sudah mengatakan ini berkali-kali, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya sama sekali tidak tahu bahwa ada mata air dingin di luar ruangan di balik pintu es. Xia King Yue menggigit bibirnya, lalu melangkah maju, guru, serta semua guru senior dan guru junior di sini, meskipun Yunce agak impulsif dan sulit diatur dalam melakukan sesuatu, murid ini menjamin bahwa dia pasti tidak akan dengan sengaja melakukan hal seperti itu. Hal tercela seperti mengintip wanita yang sedang mandi. Murid percaya bahwa Yunce tidak sengaja melakukannya, dan berharap agar guru senior, dan guru junior tenang. Jadi bagaimana jika dia tidak melakukannya dengan sengaja? Murong Qiansui berkata dengan marah, dia menggunakan matanya untuk menodai tubuh kita, ini sudah menjadi fakta. Dia bahkan telah mencuri teknik ilahi ujung beku dari sekte kita dan mempelajarinya. Perilaku seperti ini bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Baiklah.
Gong Yuxian mengangkat tangan, dan akhirnya berbicara, kamu tidak perlu marah tentang masalah teknik ilahi ujung beku kami. Apakah kamu tidak mendeteksi aura, kristal jiwa awan es di tubuh Yunce? Seharusnya ini diumumkan pada pertemuan sekte besok. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, saya tidak perlu lagi melakukan rekonstruksi terlebih dahulu. Sejak hari ini, Yunce telah resmi menjadi murid Istana Abadi Awan Es kami, dan murid laki-laki pertama dalam sejarah. Ah, ini. Nyonya, apakah yang baru saja kamu katakan? Benarkah? Aturan nomor 1 sekte kami adalah kami hanya dapat menerima murid perempuan dengan bakat yang sangat tinggi, mengapa kami merekrut murid laki-laki? Jangan bilang padaku kalau itu karena King Yue. Kamu tidak perlu mengutarakan lagi, dan tidak perlu membuat tebakan yang tidak masuk akal. Gong Yuxian melanjutkan, ini bukan keputusanku, melainkan keputusan Nyonya Besar Istana Abadi kita. Nyonya Besar Istana Abadi melakukan hal ini, juga sama sekali bukan karena dorongan saat itu, juga bukan karena dia meremehkan peraturan sekte kami. Dia punya alasan yang sangat penting. Mengenai alasannya, saya tidak bisa memberitahu kamu dan kamu tidak boleh mengomentarinya lagi secara detail. Saya hanya bisa memberitahu kamu semua bahwa sangat mungkin alasan ini mencakup masa depan Istana Abadi Awan Es kita. Meskipun Nyonya Besar Istana Abadi Feng Qianhui tidak menaruh perhatian pada urusan Istana Abadi Awan Es selama bertahun-tahun, katanya masih memiliki otoritas tertinggi dalam Istana Abadi Awan Es. Apapun yang dia putuskan, meskipun bertentangan dengan aturan sektoral, tidak ada yang akan menghalanginya. Wajah semua orang mengandung ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Mulai sekarang, Istana Abadi Awan Es benar-benar akan memiliki murid laki-laki tambahan. Yunce telah bergabung dengan Istana Abadi Awan Es kami, yang secara alami berarti dia diizinkan untuk berlatih teknik ilahi ujung beku. Gong Yuxian berbalik. Kemudian, menyapu murid-murid Awan Es yang datang karena gangguan, tidak ada hal besar yang terjadi di sini, kalian semua boleh mundur. Jangan lupa pertemuan besar sekte kita diadakan di aula utama pukul 10 besok. Di bawah perintah Gong Yuxian, para murid Awan Es segera berpencar, kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Namun, kemarahan Chu Yueli dan teman-temannya secara alami tidak akan hilang begitu saja. Murong Qiansui menunjukkan pedangnya ke arah Yunce dan berkata dengan dingin, meskipun dia berasal dari sekte yang sama. Dia yang menyinggung kita sebelumnya tidak ada izin dengan apakah dia adalah murid Awan Es atau bukan. Meskipun dia adalah seseorang yang dianggap penting oleh Nyonya Besar Istana Abadi, jawaban harus diberikan kepada kami untuk saudaranya hari ini, jika tidak, kami untuk saudaranya tidak akan pernah merasa nyaman. Hal semacam ini akan sangat sulit diterima jika terjadi pada wanita normal manapun, apalagi 7 Dewi Awan Es yang menganggap kebersihan dan kepolosan lebih penting daripada nyawa mereka. Xia King Yue percaya bahwa Yunce tidak melakukannya dengan sengaja, tapi meskipun itu tidak disengaja, apa yang dia lakukan adalah kesalahan besar. Terlebih lagi, dia telah menyinggung ke-6 Dewi Es. Dia hanya bisa memohon hukuman keringanan untuk Yunce sekali lagi, guru junior, dan guru senior, murid tahu bahwa Yunce telah melakukan kesalahan besar kali ini, namun mengenai masalah ini, murid dapat menjamin bahwa dia melakukannya secara tidak sengaja. Tolong, demi dia adalah suami murid ini, maafkan dia atas kecelakaan kali ini. Atau, ringankan hukumannya. Dia mengalihkan pandangannya, menatap Yunce, dan berkata dengan suara yang sangat pelan dan mendesak, segera minta maaf kepada 6 master senior dan junior. Yunce memeluknya dengan polos di seluruh wajahnya, aku sudah meminta maaf, tapi itu sia-sia. Kukup. Gong Yuxian mengucapkannya dengan suara yang kuat. Saat dia melihat Yunce, dia kehabisan akal. Dalam sejarah Istana Abadi Awan Es, meskipun mereka kadang-kadang menerima tamu laki-laki sebelumnya, mereka tidak pernah menerima laki-laki sepanjang malam di Istana Abadi Awan Es, jadi hal seperti tubuh murid Awan Es yang dinodai oleh mata laki-laki tidak pernah terjadi. Terjadi sebelumnya. Selain itu, Nyonya Besar Istana Abadi menganggap Yunce sebagai hal yang penting, serta kata-kata yang dia ucapkan kepadanya hari ini, membuat Gong Yuxian sakit kepala yang sangat parah. Seperti yang dikatakan Murong Qiansui, jika tidak ada laporan yang diberikan hari ini, pasti akan sulit bagi mereka untuk memiliki ketenangan pikiran. Tapi jika dia ingin menghukum Yunce, bagaimana dia harus melakukannya? Jika kesalahan sebesar itu dihukum ringan, maka hal itu jelas akan menguntungkannya. Jika dilakukan terlalu parah, Yunce, Gong Yuxian berkata dengan tegas, masalah hari ini, saya juga yakin kamu telah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan. Sekalipun tidak disengaja, kesalahan besar masih terjadi. Kami para wanita Istana Abadi Awan Es menganggap kesucian di atas kehidupan, dan masalah ini pastinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun kamu tidak benar-benar perlu menggunakan hidupmu untuk menebus dosa, tapi entah dengan hati yang rendah meminta maaf atau memberi pemulihan dalam aspek lain, kamu harus memberi mereka penjelasan yang secara bertahap dapat meredakan amarah mereka. Saya percaya bahwa kamu, sebagai suami King Yue, yang juga disebut sebagai orang nomor 1 di Changfeng, pasti dapat memikul tanggung jawab seperti itu.
Yun Che perlahan menarik napas, sedikit berpikir sejenak, dan berkata, omelan Nyonya Istana Abadi benar. Meskipun murid ini selama ini membela diri bahwa dia tidak punya niat seperti itu, enam dewi memang telah dirugikan olehnya. Kemudian, murid ini dapat membuka semua pintu masuk ke enam dewi dalam waktu singkat, dan mencapai nadi Dewa Roh Surgawi. Saya ingin tahu apakah pengaturan seperti itu cukup. Apa katamu? Buka semua nadi profound. Terkandung nadi Dewa Roh Surgawi. Kata-kata Yun Che membuat wajah Gong Yuxian terisi dengan konsistensi dalam sekejap, dan dia hampir mengira dia salah dengar. Bagaimana mungkin? Nyonya, dia jelas-jelas melontarkan omongan kosong tanpa berpikir. Nadi profound sangat sulit dibuka setelah kelahiran, bahkan leluhur awan es hanya membuka 37 nadi profound, nadi Dewa Roh Surgawi semakin sulit ditemukan dalam 1 milenium, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Kata dia ini, sengaja menipu dan meremehkan kita. Bukan itu. Xia Qingyue segera berkata, murid ini dapat diremehkan, Yun Che memang memiliki kemampuan seperti itu. Karena semua nadi profound pada tubuh murid ini, justru dibuka oleh Yun Che. Dia tidak berbohong. Apa? Wajah Chu Yueli penuh dengan kegembiraan, saat itu, mungkinkah, makhluk luar biasa, yang kamu katakan sebenarnya adalah? Ya, itu memang Yun Che. Xia Qingyue berkata dengan serius, saya meminta guru untuk memaafkan penipuan muridnya sejak saat itu. Itu karena muridnya sudah berjanji pada Yun Che untuk tidak membocorkan masalah ini. Tapi kata-kata Yun Che tentang kemampuan membuka nadi profound memang benar adanya. Nadi Dewa Roh Surgawi milik murid ini benar-benar dianugerahkan olehnya. Itu juga hanya memakan waktu 3 hari. Yun Che segera mengambil alih kata-kata Xia Qingyue, dan berkata dengan ekspresi senang dan angkuh di seluruh wajahnya, saat itu, kekuatan dan kekuatan mentalku lemah, jadi aku membutuhkan 3 hari. Jika sekarang, mungkin 15 menit sudah cukup. Sebenarnya, dengan kekuatan dan kekuatan mental Yun Che saat ini, untuk membuka semua nadi profound bagi orang lain dengan kekuatan pemurnian mutiara racun langit, dapat menyelesaikan semuanya dalam 3 menit jika semuanya berjalan dengan baik. Alasan mengapa dia mengatakan 15 menit, adalah karena dia takut hal itu terlalu mengejutkan, dan mungkin mengejutkan mereka. Namun meski begitu, dua kata, 15 menit, ini, masih sangat mengejutkan sampai pada titik ketidakpercayaan total. Dengan kepribadian Xia Tiyue, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan berbohong. Nadi profound Xia Qingyue tiba-tiba terbuka dalam beberapa hari, mencapai nadi Dewa Roh Surgawi, juga merupakan kebenaran yang tidak mungkin lagi benar. Untuk jangka waktu yang lama setelahnya, 7 Dewi Awan Es sebenarnya sering berdiskusi tentang makhluk luar biasa yang keahliannya mencapai surga, dan menyebutnya sebagai orang suci yang tak tertandingi. Sebelumnya, level tertinggi yang pernah mereka dengar adalah, pembukaan mendalam 1 jari, dan paling banyak bisa membuka 3 hingga 5 nadi profound bagi seorang praktisi mendalam. Lebih jauh lagi akan sangat mustahil, dan memerlukan para praktisi profound untuk secara perlahan membukanya satu demi satu melalui sejumlah upaya besar, serta berbagai obat-obatan menakjubkan yang berharga, beruntung. Mereka pasti tidak berpikir bahwa orang suci tak tertandingi, bukanlah seorang senior yang memandang rendah semua makhluk hidup dari ketinggian. Dan sebenarnya adalah Yun Che, yang baru berusia 19 tahun. Apalagi menggunakan kata, keterlaluan, tidaklah cukup untuk menggambarkannya. Yun Che, apa yang baru saja kamu dan Qingyue katakan? Apakah semuanya benar? Gong Yuxian bertanya, masih tidak berani mempercayainya. Jika kamu tidak percaya, murid bisa membuka semua nadi profound hingga saat ini. Jika murid tidak mampu melakukannya dalam waktu 15 menit, dia akan rela dipenggal oleh 6 dewi, dan sama sekali tidak akan melawan dan membalas. Kata Yun Che dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi tidak berubah sedikit pun.